itu ada 19 kecamatan. Rata-rata itu setiap kecamatan itu formasi untuk guru kelas SD misalkan, itu rata-rata tinggal 3 formasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, sebentar lagi kita akan memilih formasi P3K Guru tahap 2. Yang mana untuk pemilihan formasi telah merupakan babak awal, yaitu untuk kita mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan passing grade, entah itu P1, P2 maupun P3, tentunya saat ini sangat optimis ya, karena nanti berpeluang untuk lolos di tahap 2. Kira-kira emang bener apa enggak sih kita bisa lolos tahap 2 dengan mudah jika sudah lolos passing grade kategori 1? Pada video ini kita akan membahas dan juga melakukan analisa apakah benar jika kita sudah lolos passing grade entah itu P1, P2 maupun P3, ini akan berpeluang besar untuk lolos di P3K Guru tahap 2. Sobat-sobat semuanya, jika yang lain itu sering sekali menyajikan sebuah kabar gembira yang selalu memanjakan sobat-sobat guru honorer bahwa untuk teman-teman yang sudah P1, P2 maupun P3 berpeluang lolos di P3K Guru tahap 2. Maka pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi dan juga analisa, yaitu terkait tentang sebuah bukan kabar gembira teman-teman untuk kita semuanya. Ya, bahwa di sini peserta P1, P2, P3 ini belum aman di seleksi P3K Guru tahap 2. Selanjutnya kita akan menyajikan setidaknya ada 9 bukti dan penyebab peserta P1, P2, P3 ini belum tentu lolos di seleksi P3K Guru tahap 2. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, bukti dan penyebab peserta P1, P2, P3 belum tentu lolos di seleksi P3K Guru tahap 2. Semoga ini nanti bisa membuat kita semakin rendah diri dan memotivasi kita untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik supaya lulus di tahap 2 ini. Oke, sobat semuanya, untuk bukti dan penyebab mengapa kita kalau sudah P1, P2 maupun P3 ini belum tentu lolos ya di seleksi P3K Guru tahap 2. Kira-kira penyebab yang pertama apa? Nah, yang pertama teman-teman, nah di sini coba kita cek bersama. Tahap 2 ini tidak ada lagi prioritas guru induk. Apalagi bagi teman-teman yang mana sudah mendapatkan nilai P1, P2 maupun P3, jika di tahap 1 teman-teman itu tidak lolos dikarenakan kalah perankingan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan di tahap 1, jika guru induk itu tidak lulus, maka guru non induk itu juga tidak akan lulus, tidak bisa mengisi kekosongan formasi yang ada. Namun di tahap 2, ini nanti tidak ada lagi teman-teman, yaitu prioritas untuk guru induk. Nah, ini adalah untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di tahap 2 ini nanti tidak ada lagi pengelompokan peserta. Artinya jika dulu di tahap 1 manakala ada sebuah peta persaingan di sebuah sekolah misalkan, yang mana untuk formasinya itu masih bisa terbuka untuk pendaftar dari guru non induk dikarenakan mungkin jumlah formasi lebih banyak dari guru yang ada, maka di sana nanti akan dikelompokkan untuk pesertanya. Nah, di tahap 2 ini nanti tidak ada seperti itu. Jadi antara pendaftar yang dari guru induk maupun non induk atau mungkin pendaftar baru berasal dari lulusan PPG dan juga guru swasta, ini nanti akan mendapatkan hak yang sama, yaitu bisa berpeluang lulus ya untuk di tahap 2 ini. Tentunya bagi teman-teman yang memiliki nilai terbaik dan lolos passing grade. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini adalah peraih P1, P2, P3. Ini bukan hanya kita sendiri ya. Artinya di sini kalau misalkan kita itu terlalu percaya diri ya, kita sudah mendapatkan P1, P2 maupun P3. Kita harus sadar bahwa yang mendapatkan P1 itu bukan hanya kita sendiri. Ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu juga mendapatkan nilai yang serupa, yaitu lolos passing grade, entah itu passing grade kategori 1, kategori 2 maupun juga kategori 3. Nah, jadi di sini salah satu penyebab yang nanti mungkin kita itu bisa menjadi tidak lolos itu adalah nilai kita itu akan kalah perankingan ya dengan teman-teman kita yang ada di luar sana. Kalau misalkan kita sudah P1 ini misalkan ya, kita pilih satuan pendidikan dan juga formasi yang sama.
Nah, kita tidak lulusnya itu nanti manakala nilai kita itu lebih rendah ya dari teman-teman saingan kita yang juga sama-sama lolos passing grade dengan kategori yang sama. Kemudian untuk yang keempat teman-teman, penentu kelulusan didasarkan perankingan PG1, PG2 dan juga PG3. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah lolos P1 nih ya, eh, kemudian P2 ataupun P3 juga, nanti untuk penentuan kelulusan itu adalah akan tetap dilakukan perankingan teman-teman. Jika dalam suatu peta persaingan dari sebuah formasi itu ada 3 orang yang mendapatkan P1, maka dari P1 itu akan di-ranking untuk nilai jumlah akhirnya itu berapa. Yang paling tinggi siapa, itulah yang akan mengisi kekosongan formasi. Nah, jadi nanti untuk penentu kelulusannya itu bukan hanya P1, P2, P3 saja, nanti akan tetap di-ranking teman-teman. Kemudian untuk yang kelima, ini adanya peserta berserdik. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bersama terkait tentang peserta yang berserdik, bahwa untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik itu memiliki afirmasi 100%, yaitu nanti langsung mendapatkan 500 poin ya. Entah itu untuk kompetensi teknis itu mereka dapat berapa, itu langsung mendapatkan afirmasi langsung penuh gitu teman-teman. Jadi kita itu sangat mubazir ya kalau misalkan kita sudah mendapatkan P1 di tes tahap 1, namun nanti kita bertemu dengan peserta yang berserdik, akhirnya kita juga akan kalah juga teman-teman. Nah, kemudian teman-teman untuk yang keenam, ini adalah kita harus menyadari bahwa untuk peserta di tes tahap 2 ini semakin banyak. Kalau misalkan di tes tahap 1 ini kita hanya bersaing dengan sesama guru honor sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2, maka di tahap 2 ini nanti kita akan tambah pesaing, yaitu yang teman-teman berasal dari sekolah swasta, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Dengan demikian akan lebih mempersempit lagi teman-teman untuk peluang kita ini bisa lulus ya. Kemudian yang bagian ketujuh, kita harus menyadari penuh teman-teman bahwa untuk formasi di tahap 2 ini semakin sedikit teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian besar formasi itu sudah diisi atau terisi pada seleksi P3K Guru yang tahap 1. Yang awalnya jika passing grade diterapkan dengan passing grade awal itu banyak yang nggak lolos, dengan diterapkan passing grade yang kedua terdiri dari P1, P2 dan P3, di sana akan memungkinkan lebih banyak lagi teman-teman honorer yang bisa lulus. Dengan demikian untuk formasi ini semakin sedikit ya untuk tahap 2. Sebagai contoh saja teman-teman, nah di sini misalkan di formasi guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di Kabupaten Ngawi ini tinggal ada 7 formasi saja. Padahal untuk yang teman-teman memiliki serdik dan atau juga kualifikasi akademik dengan jurusan ini dan memiliki induk di SMP ini lebih dari ini. Tentunya ini nanti akan menjadi perebutan teman-teman di antara teman-teman dari sekolah negeri asal ini dan juga nanti dari teman-teman lulusan PPG dan atau juga dari teman-teman guru honor sekolah swasta. Kemudian terkait dengan guru-guru yang lainnya, kemudian di sini untuk formasi guru kelas ini juga tinggal sedikit sekali. Jadi kalau misalkan di tahap 1 sudah banyak yang lolos, maka di tahap 2 ini nanti formasinya itu akan mengerucut seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya rata-rata di kabupaten kami itu ada 19 kecamatan. Rata-rata itu setiap kecamatan itu formasi untuk guru kelas SD misalkan itu rata-rata tinggal 3 formasi saja. Padahal untuk pendaftar di rata-rata kecamatan itu adalah ada sekitar 40 sampai 50 guru honorer dengan ijazah guru kelas SD. Itu yang dari THK 2 dan juga dari guru honor sekolah negeri teman-teman. Belum lagi dari nanti pendatang baru yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, ini adalah bukti bahwa untuk formasi ini tinggal sedikit ya. Jadi yang bagian ketujuh ini adalah formasi yang semakin mengerucut. Kemudian yang terakhir ini adalah bahkan sudah tidak ada formasi lagi teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman yang meninggalkan jejak di kolom komentar, bagaimana saya mau mendaftar di P3K tahap 2. Lewat formasi saja di daerah saya ini sudah nggak ada, habis. Selanjutnya menghadapi terkait tentang fakta dan juga data itu, kira-kira bagaimanakah usaha kita teman-teman? Nah, usaha kita ini adalah yang pertama, ini kita belajar mendapatkan nilai sebaik-baiknya.
entah itu teman-teman belajar mempelajari materi-materi yang teman-teman dapatkan dari program Guru Belajar seri P3K sesuai dengan mapel dan juga kualifikasi akademiknya disesuaikan dengan baik itu modul pedagogik dan juga profesionalnya. Jadi untuk memaksimalkan itu ya, bisa juga teman-teman mungkin mengambil sebuah bimbingan belajar online seperti itu, atau mungkin bimbel yang premium teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman bisa mencari formasi yang sesuai peminat. Dengan demikian, kalau misalkan teman-teman mendapatkan formasi yang peminatnya sedikit, maka nanti peluang lolos itu akan semakin lebih besar ya. Mungkin saja sebagai rekomendasi teman-teman bisa mencari formasi di daerah-daerah yang agak-agak terpencil gitu teman-teman. Kemudian teman-teman melakukan analisis formasi ya untuk meminimalisir bertemu banyak peserta, termasuk juga dengan peserta berserdik. Karena kalau misalkan kita entah itu P1, P2, P3, kalau kita ketemu dengan peserta berserdik, kita akhirnya juga akan kalah peringkat juga teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir, ini adalah usaha paling vital teman-teman. Jadi kita itu selain melakukan usaha yang maksimal, itu kita juga harus berdoa ya. Jadi sebagai sandaran kita itu kita berdoa. Kalau misalkan P3K ini menjadi rezeki kita, ini semoga dimudahkan. Kalau misalkan memang mungkin belum menjadi rezeki kita, maka semoga kita diberikan sebuah perasaan yang lapang dada.